Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wendy Taufik Hidayatur Rahman dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai teori komunikatif yang dikembangkan oleh Del Hathaway Haymes. Teori ini sangat penting dalam kajian belajar bahasa karena menekankan bahwa kemampuan berbahasa tidak hanya soal tata bahasa, tetapi juga kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam kehidupan nyata. Del Hathaway Haymes adalah seorang antropologi, ahli bahasa, dan tokoh penting dalam bidang sosiolinguistik. Ia dikenal sebagai pencetus teori komunikatif kompetensi atau kompetensi komunikatif. Haymes mengkritik teori Noam Chomsky yang dinilai terlalu fokus pada struktur tata bahasa. Menurut Haymes, bahasa itu hidup dalam masyarakat. Artinya, seseorang dianggap mahir berbahasa bukan hanya karena mampu membuat kalimat yang benar, tetapi juga karena ia mampu menggunakan bahasa sesuai situasi sosial, budaya, dan tujuan komunikasi. Pemikiran Haymes inilah yang kemudian melahirkan pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih kontekstual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi komunikatif? Kompetensi komunikatif merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara tepat dan efektif dalam konteks sosial tertentu. Jadi bukan hanya tahu bentuk kalimat yang benar, tetapi juga tahu kapan harus mengucapkannya, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan gaya bahasa seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen kompetensi komunikatif. Nah, kita dapat melihat bahwa Haymes menekankan 4 komponen utama dalam kompetensi komunikatif. Yang pertama adalah possibility, yaitu apakah bentuk bahasa itu secara teori dapat diucapkan. Nah, yang kedua feasibility, yaitu apakah tuturan tersebut secara struktur dapat diterima. Nah, yang ketiga appropriateness, ya artinya apakah bahasa itu tepat untuk situasi sosialnya. Dan yang terakhir yaitu performance, yaitu bagaimana bahasa itu digunakan secara efektif dalam komunikasi. Jadi, kemampuan berbahasa tidak hanya dilihat dari benar atau tidaknya struktur kalimat, tetapi sejauh mana bahasa itu tepat untuk tujuan komunikasi. Nah, Haymes juga mengembangkan model etnografi komunikasi yang dikenal dengan akronim speaking. Model ini menjelaskan unsur-unsur yang harus diperhatikan agar komunikasi berjalan efektif. Nah, akronim speakingnya itu yaitu S-nya itu adalah setting and scene, yaitu tempat dan suasana. Nah, ya terus P-nya itu adalah participant, yaitu siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan. Lalu E-nya adalah N, yaitu tujuan komunikasi. Nah, A-nya adalah sequence, yaitu struktur atau alur ujaran. Nah, K-nya itu adalah kai, yaitu nada atau gaya komunikasi. Lalu I-nya adalah instrumentalities, yaitu media atau bentuk bahasa. Lalu N-nya adalah norms, yaitu norma interaksi. Lalu G-nya adalah genre, yaitu jenis tuturan seperti pidato, diskusi, atau negosiasi. Nah, model speaking ini sering digunakan dalam menganalisis komunikasi sehari-hari agar kita memahami mengapa suatu tuturan dapat dikatakan tepat atau tidaknya. Nah, lalu bagaimana penerapan ini
diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Teori komunikasi Hames menjadi dasar dari Communicative Language Teaching atau CLT atau pembelajaran berbahasa berbasis komunikasi. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diajarkan struktur grammar, tetapi juga diajak untuk berinteraksi secara nyata menggunakan bahasa. Nah, beberapa contoh penerapannya yaitu dengan metode role play atau permainan peran dalam situasi tertentu seperti di restoran atau rumah sakit dan lain sebagainya. Lalu ada model wawancara antar siswa, bisa berdiskusi untuk pemecahan masalah. Lalu ada dialog situasional yang meniru percakapan di dunia nyata. Nah, model ini fokus utamanya adalah bagaimana siswa mampu menggunakan bahasa secara alat komunikasi, bukan sekedar menghafal aturan-aturan. Nah, pada bagian ini kita membandingkan teori Hames dengan teori Noam Chomsky. Noam Chomsky berpendapat bahwa inti kemampuan berbahasa itu terletak pada kompetensi gramatikalnya, yaitu kemampuan memahami struktur bahasa yang benar. Nah, dengan kata lain kan seseorang dianggap mampu berbahasa jika ia dapat menghasilkan kalimat yang sesuai atau grammar. Nah, namun Hames menilai hal tersebut belum cukup. Menurutnya, penutur harus dapat menggunakan bahasa sesuai konteks sosialnya. Misalnya, kalimat yang benar secara tata bahasa belum tentu tepat jika digunakan pada situasi yang salah. Oleh karena itu, Hames menekankan bahwa kemampuan komunikatif jauh lebih luas daripada sekadar kemampuan gramatikalnya. Nah, pendekatan Hames inilah yang kemudian bahasa diterapkan dalam pendidikan bahasa yang modern. Sebagai kesimpulan, teori Delhames menunjukkan bahwa berbahasa bukan hanya soal benar secara gramatikal, tetapi juga soal ketepatan pengguna bahasa dalam konteks sosial. Seseorang dianggap mahir berbahasa jika mampu menilai, memilih bentuk bahasa yang tepat, menyampaikan pesan secara efektif, dan menyesuaikan tuturan dengan situasi serta lawan bicaranya. Nah, teori komunikasi ini menjadi dasar dari berbagai pendekatan pembelajaran bahasa modern yang berfokus pada kemampuan komunikasi yang nyata. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori komunikatif Delhames. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami bahwa bahasa bukan hanya aturan, tetapi juga praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.